Di depan kantor tuh, ya udah agak malam lah, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Serasa kayak ada yang banting piring gitu, piring kaleng tapi dekat saya tidur. Di luar gini kayak ada yang nyapu gitu. Oh, malam-malam? Tengah malam tuh? Jam 2 atau jam 1 lah, kita jam 1 atau jam 2. Jadi pas di depan gerbang itu saya berdiri mandang ke dalam TPU gitu. Arahnya ke dalam ini. Itu ada orang jalan gitu, pakai baju hitam-hitam, seperti orang jalan terburu-buru, cepet gitu, seperti orang setengah lari jalannya. Saya lihatin kok ada orang kesini, saya pikir perawat makam gitu kan, ibu-ibu pakai kebaya, Kali ini gue bersama Pak Yusuf yang jaga malam juga di sini. Pertama udah berapa tahun dulu deh Bapak kerja di sini? Kalau di TPU unit non Muslim ya, saya baru 3 tahun di sini. Tapi kalau di TPU Muslim udah 5 tahun. Oh, TPU Muslim di mana Pak? Di Kawi-Kawi. Kawi-Kawi. Keramat Sentiong. Oh, Keramat Johar Baru, Sentiong. Johar Baru. Iya. Gitu. Oh, berarti di sini baru ya? Baru 3 tahun. 3 tahunan ya. Oke. 2019 ya sini. Nah, itu memang kalau di sini sering dapat shift malam atau gimana, Pak? Enggak, 2 hari pagi, 2 hari malam. Oh gitu. Gantian gitu ya. Jadi gantian. ada yang kemarin bawa. Ada 3 regu. 3 regu. 3 regu ya. Oke. Nah, selama Pak Yusuf di sini tuh ada pengalaman horor yang mungkin Pak Yusuf alami sendiri atau yang orang lain cerita ke Pak Yusuf gitu, Pak? Ada juga, iya, ada. Kalau yang saya alamin dulu ya, alamin dulu. Saya pernah tiduran gitu depan kantor tuh. Ya udah agak malam lah, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Serasa kayak ada yang banting piring gitu, piring kaleng tapi dekat saya tidur gitu. Sampai kaget bangun. Nggak ada orang, sepi, saya bilang. Gelap gitu kan, depan kantor gelap. Saya tengok-tengok kok nggak ada orang. Kok saya dibantingin piring tapi nggak ada orang, sepi. Udah saya bangun. Terus seperti ada yang bangunin gitu. Pernah tidur ada yang bangunin. Terus di depan pos seperti ya saya kan posnya kayak begini di dalam nih saya tidur posisi. Di luar gini kayak ada yang nyapu gitu. Oh, malam-malam? Tengah malam tuh? Jam 2 atau jam 1 lah, kita jam 1 atau jam 2. Ada yang nyapu. Kosrek seperti orang nyapu gimana gitu. Nah, saya intip dari jendela, nggak ada orang. Persis depan pos, iya suara. Saya intip, nggak ada orang. Itu jelas banget. Orang nyapu, terus seperti orang habis nyapu buang air seember gitu. Oh, disiram gitu ya? Disiram. Saya buka, akhirnya saya penasaran, saya buka pintu, nggak ada orang, sepi. Memang nggak ada orang jam segitu. Nggak mungkin juga. Mungkin ada orang malam-malam nyapu kan? Benar. Ada orang kerja gitu.
Udah, terus pernah lagi di gerbang itu tuh depan kantor, sekitar mungkin waktunya berbeda-beda ya, bukan pada saat itu juga, maksudnya di lain hari, di lain waktu gitu kejadiannya gitu. Jadi pas di depan gerbang itu saya berdiri mandang ke dalam TPU gitu, arahnya ke dalam ini. Itu ada orang jalan gitu, pakai baju hitam-hitam, seperti orang jalan tuh buru-buru, cepet gitu, seperti orang setengah lari jalannya. Saya lihatin kok ada orang kesini, saya pikir perawat makam gitu kan. Orang tengah malam, siapa yang jalan tengah malam juga? Oh perawat makam kali. Tapi makin deket, dia belok arahnya ke sana, ke makam yang sana tuh, yang ada toren air sana. Saya penasaran kan, tuh orang ke sono ngapain ya? Saya ikutin, hilang, nggak ada. Oh hilang? Hilang, nggak ada. Kalau orang nggak mungkin secepat itu kan? Iya. Saya setengah lari juga saya ngejarnya, nggak ada orang gitu. Nah yang lebih sering banyak ngelihat itu kawan saya yang satu lagi, Pak Parwadi. Dia korlap di sini, korlapnya. Teman dia piket pagi terus. Waktu itu pernah satu regu sama saya piket malam, terus dia dioper ke bagian pagi terus. Nah, dia sering ngalamin itu. Dan lagi memang dia punya mata batin gitu. Jadi tahu dia. Dia punya mata batin, dia tahu. Jadi waktu dia pertama kali piket sama saya gitu, dia diem gini. Kenapa Pak? Dia bilang, wah banyak sini penghuninya katanya. Banyak banget ini katanya. Di pos itu banyak pada datang ke sini katanya, pada laporan ke saya katanya. Yang inilah menunggu ini. Menunggu pohon asem. Pohon asem yang mana? Tuh, yang gede tuh semua. Yang tua tuh, iya. Sana. Ini ada ke samping pos. Sana. Iya. Kan ada 2 tuh pohon asem. Itu semua pada datang nyamperin saya. Itu kondisi jam berapa tuh Bang? Tengah malam? Tengah malam? Diem gitu Bapak, merem gini lama. Pas sadar baru saya tanya, kenapa Pak? Wah banyak banget penghuninya di sini. Siapa aja Pak? Banyak katanya. Ya macam-macam katanya. Bentuk wujudnya macam-macam katanya. Yang ini datang dari sana, dari sana, dari belakang saya datang. Semua laporan ke saya katanya. Saya ngenalin diri lah gitu katanya. Dia mengenalkan diri bahwa dia penghuni sini gitu. Pada perkenalan diri. Ngenalin diri dia. Saya penghuni sini Pak, saya penghuni sini. Ya udah kita masing-masing aja. Terus gerbang itu tuh, gerbang yang tadi tuh yang besi hijau itu. Itu kalau kita udah hapusan malam gitu, tengah malam atau jam 2 atau jam 3 ya. Seperti ada orang keluar masuk. Kata si bapak tuh yang saya ceritain, bapak yang udah satu regu sama saya ini udah enggak. Dia itu melihat ibu-ibu pakai kebaya. Tuh ada perempuan cakep katanya, pakai kebaya. Anak kecil, nuntun anak kecil. Kemana Pak? Dalam. Masuk, terkeluar, termasuk. Iya Pak, iya. Orang saya barusan ngelihat katanya. Tapi emang seakan-akan seperti gerbang itu kayak ada yang buka gitu, slotnya ada buka tek. Kita lihat enggak terbuka, tapi perasaan ada yang keluar masuk slot tok kayak. Tapi itu Pak Yusuf juga dengar itu? Dengar suara itu? Iya. Saya lagi berdua sama si bapak, Pak, dengar gak suara itu Pak? Pintu di slot dibuka. Iya. Biarin aja kata bapak, dia keluar masuk itu katanya. Dia keluar masuk dia katanya. Santai Pak? Biarin aja dia keluar masuk. Yang cewek itu Pak, iya. Yang pakai kebaya itu katanya. Yang cakep itu katanya. Bawa anak kecil katanya, nonton anak kecil. Oh gitu Pak, iya biarin aja.
Tapi nggak dijelasin itu siapa gitu. Nggak jelasin misalnya. Enggak. Penghuni ini, kantor ini. Oh, penghuni kantor ini. Tapi ini ada yang tidur nggak sih Pak di dalam sini? Nggak ada sih. Nggak ada yang tidur? Nggak ada. Cuma perawat satu orang yang sakit tadi. Perawat maksudnya Pak perawat Inang, makam gitu? Perawat makam, ya. Perawat makam. Ada juga yang nginep kadang-kadang kalau yang rumahnya jauh, yang di Bogor, yang di mana gitu. Dia mau pulang juga mungkin kendaraan nggak ada, Iya, ya capek paksa gitu. nginep. Itu kalau nginep di mana Pak? Tidur di aula tuh depan kantor. Di aula depan kantor? Yang ada bangku besi itu, bangku besi 2 di dalamnya, di aula. Terus kalau misalkan malam nih, suka ada suara yang Bapak dengar nggak? Kayak selain suara slot tadi, misalkan dari dalam ambulan-ambulan yang banyak ini? Pernah teman saya di sini gerimis-gerimis gitu ya, hujan. Duduk ke sini katanya. Belum malam banget katanya. Baru jam 10-an lah katanya. Kan sini kalau nggak salah duduk. Sendirian? Sini apa di situ berdua sama temennya. Itu ambulan yang ini nih. Oh ini yang ini udah lumayan lama nih ya? Kap belakangnya terbuka sendiri. Terbuka sendiri. Astagfirullahaladzim. Terbuka sendiri. Biarin aja deh katanya, jangan dilihatin katanya, biarin aja. Terbuka sendiri, nggak ada orang, terbuka sendiri. Tapi di dalamnya ada apa namanya, keranda gitu? Ada keranda? Ada keranda. Kalau dia nggak bawa COVID kan pakai keranda. Misalkan jemput kayak TKP sama ke panti, mayat dari panti atau mayat dari TKP. Nah, mereka bawa kantong mayat sama keranda. Gitu. Tapi kalau jemput COVID, mereka dari sini bawa peti aja. Keranda diturunin. Gitu. Ini ya memang saya lihat sih dari beberapa mobil jenazah ini yang paling lama ini kali Pak ya? Iya, yang itu ini kan? yang Kia tuh, Iya. yang Kia. Yang Kia itu. Sebenarnya ada lagi yang paling lama lagi, ada lagi udah lebih dipindahin ke Lenteng Agung. Oh gitu. Udah pada rusak-rusak. Ini mah istilahnya boleh dibilang ya belum terlalu lama gitu. Masih kondisinya masih bagus, masih baru. Tapi kalau sampai kebuka sendiri gitu berarti maksudnya mungkin pernah mengangkut korban apa gitu kali Pak sampai Bisa. Si bapak yang saya ceritain aja pernah katanya mau sholat subuh kalau nggak salah. Lewat sana tuh. Ambulan yang berjajar sana tuh, lewat. Pintu terbuka sendiri katanya. Budak katanya, buka sendiri. Itu begini, astagfirullahaladzim katanya. Buka sendiri katanya. Nggak ada orang di dalam, nggak ada orang. Kan semua dikunci semuanya, itu posisi dikunci. Itu buka sendiri katanya. Padahal dikunci itu ya? Cuma si bapak itu nggak takut, emang berani dia tuh. Dia lihat dulu, nggak ada orang. Baru dia cerita sama saya habis sholat subuh. Tadi saya lewat situ katanya, itu kayak ada yang gedor-gedor pintunya katanya, buka katanya. Itu buka sendiri katanya. Biarin aja deh katanya bapak. Masing-masing aja katanya. Ya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ya, dikunci padahal ya. Udah dikunci semua kan ini kan. Masing-masing supir-supirnya yang standby di sana di kantor dinas. Di kantor dinas mana? Di sebelah sini? Dinas Pertamanan Hutan Kota sana. Iya, sebelah sana ya. Sebelah Indomaret. Iya. Kan sana standby-nya di sana. Jadi kalau ada telepon baru mereka kemari ngambil mobil. Nah mereka itu nginep atau gimana Pak? Ada yang standby nginep. Memang ada yang piket, yang piket. Ada yang piket. Jadi kalau ada panggilan jam berapa pun? Ada panggilan TKP tengah malam. Biasanya TKP itu ada yang ketabrak kereta atau yang mayat dibunuh atau kecelakaan gitu kan. Kan tengah malam tuh mereka harus jemput. Itu dibawanya biasanya kemana tuh Pak? Ke Cipto. Oh biasanya ke Cipto? Ke Cipto. Cipto, baru udah selesai, udah tinggal. Nah itu kan misalkan habis mengangkut korban yang kecelakaan gitu kan darahnya masih ada di situ, langsung dibersihin sama dia nggak Pak? Bersihin langsung. Langsung dibersihin? Langsung dibersihin. Malam-malam juga langsung dibersihin? Iya, kayak bau-baunya gitu kan. Kayak mau mayat yang udah 3 hari, yang mati di apartemen, yang mati di kosan gitu kan. Tapi mereka dari sini udah sedia kopi bubuk. Oh gitu. Beli sekilo atau 2 kilo. Ntar mereka taburin dulu mayatnya biar nggak bau. Sebelum masukin kantong mayat, mereka taburin kopi dulu.
Oh, Udah. prosedurnya seperti itu ya, Pak? Iya, biar nggak bau, hilangin baunya. Kan baunya nggak hilang-hilang gitu. Benar, Kalau benar. udah mayat udah 3 hari. Iya, nggak bayang. So, bengkak kan, udah pada bengkak. Nah, kalau misalkan ada yang mau dimakamin di sini itu, berarti yang mengurus tim sini dong, Pak? Makamin Misalkan ada yang mau dimakamkan di sini gitu? oh enggak, itu tergantung keluarga ahli waris. Oh gitu. Biasanya kalau mereka mampu ya mereka pakai ambulan yayasan, mereka bayar. Nah, kalau yang udah nggak mampu baru mereka ke kantor dinas, tunjukin surat keterangan bahwa mereka nggak mampu, minta diurus dari ambulannya semuanya, dari mari petinya atau apanya gitu. Kalau orang muslim ya semua pakaian kain kafannya satu set lah pokoknya perlengkapan mayitnya. Oh. Gitu. Gimana, ada lagi nggak Pak kira-kira yang mau diceritain Pak? Sebenarnya sih kalau yang lebih banyak sering ngalamin itu Yang Bapak tadi itu Bapak ya? yang itu yang kalau piket pagi terus tuh Pak Parwadi. Pak siapa namanya? Pak Parwadi. Pak Parwadi. Dia sering ngalamin banget. Karena dia memang mata batinnya punya indera keenam sih, jadi tahu gitu. Iya. Kalau lagi patroli aja, patroli malam sama saya pernah. Lagi kita lagi center-center gini. Iya. Kebenaran yang megang center dia kan. Saya lagi motoin, dia senterin. Dia tertuju sama satu tempat gitu. Terus disenterin terus sama dia. Nggak berubah posisi gitu, nyenter. Nah, lama diliatin sama dia. Udah. Baru saya tanya, kenapa Pak? Kok sono nyenter ke sono Pak? Ada itu katanya. Oh. Ada penampakan. Ada penampakan. Oh. Apaan Pak? Itu tengkorak katanya. Gini-gini ketok. Tengkorak? Oh. Di balik pohon waktu gini-gini ketok. Biarin aja katanya. Saya senterin terus itu. Air hilang sendiri. Hilang. Udah hilang katanya. Terus pernah patroli pagi ya masih Bapak tuh. Kan di sini kan Cina, banyaknya Cina, Kristen ya kan. Jadi pas patroli pagi di tengah tapi makamnya di tengah. Itu bau orang dupa gitu, dupa buat sembayangan Cina itu dupa. Kok bau dupa ya Pak? Saya bilang gitu kan. Saya berhenti, Pak bau dupa ya Pak. Bapak diam langsung berhenti. Oh berhenti Pak? Kenapa Pak? Diam dulu. Bapak nyium baunya kan? Iya saya nyium. Terus gak lama sambil jalan dia ngomong, di situ tuh katanya 2 orang katanya. 3 orang. Cewek 2, cowok 1 katanya lagi sembayangan katanya. Tapi Pak Yusuf nggak ngeliat? Nggak ngeliat saya. Dia ngeliat. Saya cuma nyium baunya doang. Nyium. Pak bau dupa ya Pak ya, saya bilang gitu. Pagi itu. Pak bau dupa ya Pak, ada yang bakar dupa hio nih, saya bilang. Ada yang sembayangan ya Pak. Pas lagi jalan patroli pagi. Bapak diam langsung berhenti langsung. Ya itu di situ kata Bapak. Nah, ada 3 orang katanya. 2 cewek apa 2 cowok gitu. 3 orang. Lagi sembayangan dia. Biarin aja nggak apa-apa, nggak ganggu. Oh, nggak ganggu sih ya. Udah kita lewat aja. Ini pernah tuh patroli pagi. Oke lah. Segitu aja kali Pak Yusuf ya. Iya. Mungkin takut ganggu Pak Yusuf juga lagi tugas nih. Oh nggak apa-apa, udah patroli kok tadi. Udah patroli. Oh iya. Udah patroli. Saya ngucapin makasih nih Pak Yusuf. Iya. Udah Cuma mau segitu yang saya. ngobrol di sini. Iya nggak apa-apa Pak. Saya kasih informasi cuma segitu aja Iya, tuh, nggak apa-apa ya. Oke lah, gitu aja Pak Yusuf. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Kalau lagi digelapin ada. Oh. Tapi karena kita nggak bisa lihat, jadi Iya. Ada ini. jadi tadi ambulan. Nah, ini saya dulu pernah pos saya di sini kan nih. Hah?
Oh, ini Pos tadinya saya di pos sini. nih? Dulu pos Pamdal di sini. Oke. Jadi posisi saya sama temen lagi tidur bertiga nih Hah? di dalam, Iya. gitu kan. Nah, saya udah setengah pules, teman saya salah satu ini udah almarhum sih, udah meninggal. Bangun teman saya nih, colek saya, bang, bangun bang, ada yang ngelongok katanya gitu, dari kaca katanya. Dari kaca ada yang ngeliatin begini bang, katanya. Bangun bang, bangun. Mana sih bang, nggak ada, saya bilang gitu. Itu bang, berdiri bang, orangnya bang, katanya, mukanya hitam katanya. Aduh, nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Tadi barusan mau ngusuk katanya. Udah hilang ya, mau ngusuk tidur katanya. Saya ngeliat katanya. Ah yang mana bang? Iya. Ini juga ada nih, pohon ini. Pohon ini? Iya ada. Pohon ini ada, pohon itu ada. Nah tadi ambulan yang kebuka sendiri tuh yang mana tuh Pak? Ini yang ini nih. Oh yang Di sini nih. yang ini? Iya. Oh kaget. Nih Pak. Oh yang ini yang ngebuka sendiri Iya. ya? Jadi posisinya tuh dia ngebuka aja gitu Pak tiba-tiba. Oh, terbuka Padahal sendiri. dikunci kan? Oh, terbuka sendiri. Oh, pada duduk situ, pada kabur, lari. Waduh, Iya. rame. Iya. Pas hujan-hujan gerimis gitu. Ya jam-jam segini lah, jam 10, jam 9. Lagi hujan-hujan gitu. Emang kalau yang begitu-begitu, kalau hujan rintik atau habis hujan keluar dia. Oh iya sih. Banyak, banyak nampakin dia. Kan kayak lembab gitu kali. Jadi banyak nampakin dia. nuansanya. Pada saat gerimis sama setelah hujan. Biasanya mereka ada nunjukin nih. Kalau nggak hujan gini mah jarang kali Pak. Ya? Iya. Oke lah, kita sambil jalan ke sana Pak Yusuf. Oke. Makasih ya Pak. Ayo. Ini gerbang yang tadi Pak Yusuf bilang suka ada yang keluar masuk itu, cewek. Dan ini katanya slotnya suka bunyi sendiri kalau malam nih.